Shalom Bapak Ibu sekalian. Bersyukur kalau malam hari ini, bahkan di tengah malam ini, saya kembali bisa hadir untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya kebenaran firman Allah ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Pada malam ini, saya akan sampaikan kapsul iman. Kapsul iman ini seperti yang saya janjikan selama 14 hari ke depan. Dan ini adalah hari yang kedua, Senin 23 Maret 2020. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat hari Minggu 22 Maret 2020, bangsa Indonesia kembali digemparkan dengan hasil yang diberikan, informasi yang akurat yang disampaikan oleh gugus tugas COVID-19 Republik Indonesia. Lewat juru bicara mereka mengatakan bahwa kurang lebih mendekati 600 orang yang sudah positif dengan virus corona. Bahkan sudah mendekati 50 orang yang meninggal dunia. Dan ironis, 3 orang dokter menjadi korban dengan terjangkit virus corona. Untuk itu, saya mau sampaikan kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bahkan secara khusus untuk jemaat Tuhan Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Sekali lagi saya mau katakan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan Allah kita yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup untuk memberi kita kekuatan, bahkan pertolongan. World to lockdown. Dunia akan terisolir karena virus corona. Tapi kita percaya, world to look out. Firman Allah akan menjadi perhatian khusus kita, karena kita tahu hanya kebenaran ini yang akan menolong kita. Di hari kedua ini, 23 Maret 2020, saya punya kapsul iman. Kapsul iman yang akan memberi kita kekuatan. Dan saya akan ambil kapsul iman di hari kedua ini, Senin 23 Maret 2020. Puji Tuhan, saya sudah dengan kapsul iman yang Bapak Ibu bisa lihat. Ada 3 kapsul iman untuk menjadi pengharapan kita di hari yang kedua ini, 23 Maret 2020. Kapsul iman yang pertama yang akan saya bukakan untuk kita semua. Dan biarlah kapsul iman yang pertama ini akan menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus lewat firman. Kapsul iman yang pertama ini ditulis di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu sekalian, jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung,
di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi siapa yang tinggal di dalam Tuhan, dia akan selalu menikmati kehidupan dengan buah yang berlimpah-limpah. Alkitab menulis, kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, without me you can do nothing. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kata tinggal di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bersatu. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu yang luar biasa. Di kapsul yang pertama ini, saya sangat punya keyakinan bahwa kita yang hidup dengan percaya, bersatu bersama Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan, karena kita tinggal di dalam Dia, kita bersatu dengan Dia, sehingga Tuhan pun akan selalu menunjukkan kemurahan-Nya, kasih-Nya, berkat-Nya, pertolongannya, perlindungannya, bahkan kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada kapsul yang kedua. Dan kapsul yang kedua ini juga menjadi bagian dari pengharapan kita kepada Tuhan. Kapsul yang kedua ini Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, maka Dia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu sekalian, kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Tuhan memberi jaminan sebagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang pasti akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Menarik, kata mendekat ini dalam terjemahan bahasa Yunani memakai kata engitsu, yang artinya makin dekat. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib itu. Mazmur 62 ayat 1 katakan, hanya dekat Allah saja kita tenang. Kedekatan kita dengan Tuhan memberi jaminan ketenangan hidup kita menghadapi apapun. Dunia semakin panik. Banyak negara, banyak pemimpin dunia, banyak orang hebat. Bahkan juga tidak terkecuali orang-orang biasa, negara-negara miskin mulai tidak tenang hari-hari ini, termasuk negara kita Indonesia. Upaya pemerintah, usaha pemerintah, semua dipertaruhkan supaya masyarakat Indonesia punya ketenangan menghadapi keadaan yang sulit, termasuk menghadapi ancaman virus corona. Tetapi firman Allah katakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan dekat kepada kita. Semakin kita dekat, maka semakin kita merasa tenang. Karena hanya dekat Allah saja kita bisa tenang. Di dalam kapsul yang ketiga,
kita akan lihat apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita semua. Kapsul yang ketiga ini ditulis Mazmur 40 ayat 1. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Di kapsul yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bagaimana kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Alkitab katakan lewat Mazmur 40 ayat 1, maka Tuhan akan menjenguk kita. Yang menarik, apa yang ditulis lewat Mazmur 40 ayat 1 ini adalah penantian kita kepada Tuhan harus menunjukkan kesungguhan kita untuk mencari Tuhan. Kalau kita bisa mencari Tuhan, maka kita akan melihat campur tangan Allah di dalam hidup kita. Ini penting, karena di dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai menanti-nantikan Tuhan memakai kata kaufau, yang artinya sangat menanti-nantikan Tuhan. Look for, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pada kesempatan di hari yang kedua ini, Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, mari kita sudah terima kapsul iman dari Tuhan lewat firman-Nya, lewat kebenaran-Nya. Dan kita tahu, sebagaimana kapsul yang pertama kali kita baca tadi mengatakan, kita harus bersatu tinggal di dalam Tuhan. Dan kapsul yang kedua yang sudah kita baca tadi mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan. Semakin kita dekat, semakin kita dijamin hidup kita lebih tenang. Dan di kapsul yang ketiga, kita juga sudah mendapatkan apa yang menjadi isi hati Allah lewat firman-Nya, di mana kita selalu untuk menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan, karena Dia pasti menjenguk kita. Karena Tuhan yang menjenguk kita, pasti Tuhan juga yang akan menolong kita. Pada kesempatan ini saya akan berdoa untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, Jemaat Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung. Saya berdoa, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, dari ujung utara sampai selatan, ujung timur sampai barat Kota Bitung, bahkan di sekitar Kota Bitung, bahkan dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau sampaikan, mari kita percaya ada kapsul-kapsul iman yang bisa kita minum sebagai jaminan bagaimana Dia Allah, Dia akan menolong kita semua. Yesus Kristus adalah Tuhan yang setia, Dia Bapa yang baik, dan Dia pasti melakukan yang terbaik untuk kita semua. Saya akan berdoa untuk kita semua di tengah malam ini, di tanggal 23 Maret 2020. Ini di hari yang kedua untuk kita sungguh-sungguh mau melihat pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, dan dengan iman Bapak Ibu sekalian bersepakat dengan apa yang menjadi iman dan pengharapan saya pada tengah malam ini, dari pukul 23 Maret 2020 sampai nanti di pukul 24 malam tanggal 23 Maret 2020. Inilah cara Tuhan untuk menolong kita semua. Kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan
kepada Allah yang baik. Hamba-Mu ya Tuhan, bersama dengan semua jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church Kota Bitung, kami berdoa, kami bersepakat, kami beriman, berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang pasti melakukan perkara-perkara ajaib dan dahsyat bagi kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka, berdoa secara pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, damai sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan juga lah yang akan memberkati mereka dengan keberhasilan, dengan kesuksesan. Keluarga masing-masing jemaat-Mu diberkati dengan kerukunan, dengan keharmonisan. Lebih daripada itu semua, mereka bisa lebih taat, lebih setia, dan hidup lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih menanti-nantikan Tuhan, mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan iman mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa di sepanjang hari Senin 23 Maret 2020. Hamba berdoa, biarlah berkat Allah mengalir berlimpah-limpah, pertolongan Tuhan terjadi dan pasti dialami oleh jemaat-Mu. Kekuatan, bahkan penghiburan, bahkan semua hal yang menjadi kerinduan jemaat-Mu akan Tuhan nyatakan. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah semua jemaat-Mu, Divine of Holy Spirit Church di Kota Bitung, mengalami semua hal yang baik, yang luar biasa dari Tuhan. Dijauhkan dari setiap potensi terjangkit dengan COVID-19. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami semua, hamba-Mu berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.